Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pionos ya, di sini temanya penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran dan perjuangan gitu ya. Inilah pembukaan di awal ya. Mengapa demikian ya? Ini bisa menjadi sebuah penyemangat ya, sebuah motivasi untuk Anda semua untuk bergerak maju bersama Pi Network. Ya, melupakan rasa ketidaksabaran, melupakan rasa ingin protes ya, karena orang sukses itu selalu berpikir positif, selalu melakukan hal yang baik ya, selalu mengerti situasi ya. Oke, kita akan memutar video ini, nanti saya sambil menjelaskan hal-hal penting lainnya kepada Anda. Jadi harap disimak sampai selesai, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Oke, langsung saja. If anybody's interested, I'm offering 10,000 Bitcoins in exchange for some pizza. Somebody there said, hey, I'll take you up on that offer. So I sent him the 10,000 Bitcoin. I said, okay, here it is. I'm waiting for my pizza. And the pizza showed up at my door. Here you can see the original pizzas, and that's my daughter's hand. She was a year old. Wow. So, you paid 10,000 Bitcoins for one pizza? It was two pizzas, Oh, actually. you got two pizzas out. Yeah. What would it be worth today? $80 million, I don't know. $80 million. A lot. People laugh at that, but at the time it wasn't worth anything. Right. Jadi kesimpulannya, janganlah Anda hidup terlalu bergantung dengan orang lain. Terlalu bergantung apa kata orang lain. Itu hidup yang salah. Ya, itu hidup yang salah. Bergantunglah pada apa yang Anda yakini, ya. Bergantunglah pada diri Anda, ya. Dan Yang Maha Kuasa. Oke? Apa yang Anda yakini, ikuti kata hati Anda. Ya, sahabat Pioners. Karena kalau kita bergantung dengan apa kata orang lain ya, kita akan selalu gagal. Inilah salah satu contohnya di video tadi ya. Karena dia sering ditertawakan gitu, maksud saya, oleh orang lain, dia jadi minder, jadi nggak percaya ya dengan Bitcoin ya. Padahal kalau dia bersabar saja ya, sampai dengan waktu 10 tahun aja menunggu ya, itu mungkin waktu yang sangat lama untuk kalian ya. Jadi kita itu perlu merubah mindset kita, sahabat Pionos ya. Kalau kita itu perlu mensugesti diri kita sendiri, mindset kita perlu disugesti ya. Waktu 10 tahun itu, kalau kita mempunyai mimpi ingin sukses besar, itu bukanlah waktu yang lama. Maka dari itu kita itu harus santai, harus jalani saja ya. Kita itu harus sabar. Sabar itu adalah emas. Kalau kita selalu sabar dan mengikuti prosesnya, apapun bisa kita capai ke depannya ya. Itulah awal orang bisa sukses besar ya. Melewati rintangan-rintangan yang nggak pernah enak, dibully, dimaki, dinyinyiri ya. Itulah kunci sukses ya. Kunci sukses itu memang pahit ya, nggak ada yang enak ya. Jadi saya yakin dengan apa yang saya informasikan ini ya, dengan apa yang saya jelaskan ini, setidaknya bisa menyemangati kalian, bisa memberi kalian itu keyakinan ya, bahwa tidak ada hal-hal yang
dicapai dengan, maksudnya bahwa tidak ada hal besar yang dicapai dengan gampang, dengan mudah. Semuanya itu perlu dibayar dengan kesabaran, dengan juga ketekunan ya. Yaitu kita harus tetap sabar ya, tekun untuk selalu mempelajari ya. Seperti contohnya di Pi Network ini ya, kita pelajari semuanya mengenai Pi Network ini, maka kita akan paham, dan pada akhirnya kalau kita paham, kita tidak akan mudah ya dipermainkan oleh orang lain ya. Mengapa saya sangat yakin Picoin akan sangat bernilai dan berharga tinggi sekali ke depan dan ke depannya? Ya karena saya belajar dari apa itu Pi Network, dari apa yang ada di sistem Pi Network, dari kualitas Pi Network, dari bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu memandang Pi Network, memberi respon terhadap Pi Network ya. Tentu kalian semua tahu ya, kalau suatu hal itu berharga, maka dia akan selalu diburu, dia akan selalu dicari, dia akan selalu didekati. Beda halnya kalau sesuatu itu nggak ada harganya ya. Memang untuk saat ini terlihat belum terlalu bernilai ya, masih secara tahapan-tahapan baru bisa bernilai ya. Tetapi untuk para pakar-pakar ya, yang sudah yang ya ahli lah dalam memperhitungkan suatu masa depan untuk suatu hal ya, maksudnya seperti Pi Network ini, para pakar-pakar itu sudah memperhitungkan bagaimana masa mendatang dari Picoin atau Pi Network ini. Makanya mereka tidak malu, mereka tidak minder untuk mengikuti Pi Network, malahan mereka bersikeras kalau bisa memiliki Picoin sebanyak-banyaknya, karena mereka tahu masa depan dari Picoin ya. Contoh sederhana kalian bisa lihat di komentar video saya, banyak sekali itu dari Mark Brian ya, yang dia kasih tahu akan membayar Anda sekian kalau Anda menjual Picoinnya ya. Macam-macam ya, dari Mark Brian, dari siapa lagi tuh, banyak lagi. Dia berkomentar mengarahkan Anda itu ke Telegram ya. Itu sudah menjadi bukti kuat bahwa Picoin ini sangatlah berharga, sangatlah diburu ya. Kalau Anda misalnya itu ke grup-grup Facebook ya, kalau bisa Anda cari grup-grup luar negeri ya, itu Anda perhatikan aja di situ ya, banyak sekali orang-orang luar negeri yang menawarkan satu Picoin dengan harga-harga sekian gitu ya. Anda tulis aja misalnya di penelusuran YouTube itu grup Pi Network Amerika atau grup Pi Network Afrika, atau pokoknya nama-nama luar negeri lah ya, maka akan muncul di situ. Anda gabung aja ya, saya sudah membuktikannya, sangat jelas-jelas Pi Network ini diburu ya. Jadi sahabat Pioners ya, dari video yang saya lihat ini, yang saya perlihatkan ke Anda ini gitu ya, maksud saya ini harusnya menjadi sebuah pelajaran ya. Bukan tidak mungkin ke depan Pi Network hanya membutuhkan, setelah open mainnet gitu ya, hanya membutuhkan beberapa bulan saja harganya melonjak tinggi, melonjak naik ya, semakin tinggi ya. Bukan tidak mungkin ya. Kalau Bitcoin memerlukan 10 tahun, Picoin hanya memerlukan 4, 5 sampai 6 tahun saja. Sudah sangat berkali-kali lebih tinggi dari Bitcoin ya, karena ini inovasi baru ya, nggak ada yang mustahil. Dunia cepat sekali berubah, kata Pak Presiden Joko Widodo yang sangat saya hormati ya. Jadi semuanya itu selalu terjadi di luar akal pikiran manusia ya. Karena apa? Karena kalau yang Maha Kuasa sudah menghendaki begini, maka kun fayakun akan terjadi begini ya. Jadi Anda jangan sombong ya. Kita hanya manusia biasa, yang mana kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi ke depannya, hanya yang Maha Kuasa yang menentukannya ya. Tetapi saya di sini hanya mencoba memperjelas ya. Jangan selalu Anda katakan semua hal ke depan yang terjadi itu harus masuk akal ya. Enggak semuanya masuk di akal ya. Enggak semuanya masuk di akal ya. Anda bisa belajar dari
sejarahnya Bitcoin itu nggak masuk akal, ya, nggak masuk dalam pikiran Anda. Kalau Anda di awal Bitcoin itu muncul, ya, Anda hidup di masa itu, ya, Anda berada di, ya pokoknya di masa itulah, ya, pasti Anda berpikiran, oh ini nggak mungkin, ini mustahil, nggak mungkin ke depan bisa berharga. Anda pasti berpikiran demikian, ya. Jadi kan bisa disimpulkan bahwa itu hal yang nggak terpikirkan, nggak masuk di akal, tetapi kenyataannya terjadi, ya. Nah, saya harap dengan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran yang berharga dan membuat sahabat pianosku semua ini semangat, ya, untuk bergerak maju, mempertahankan Picoinnya sampai dengan open mainnet dan seterusnya. Ya, anggap saja sebagai tabungan di hari tua, ya, kurang lebih begitu. Lakukan aktivitas seperti biasanya, jangan terlalu berharap untuk segera mencairkan Picoin dan jangan terlalu berharap langsung kaya, enggak, ya. Sudah saya ingatkan, ke depan ada batasan-batasan dalam pencairan Picoinnya, ya. Dalam Anda membeli barang, enggak langsung setelah open mainnet Anda bisa membelanjakan semua Picoin Anda, enggak, ya. Semuanya ada batasannya, ada regulasinya, ada aturannya. Ya, kalau nggak ada batasannya, yang ada inflasi yang terjadi, ya. Inflasi di mana-mana. Apalagi pengguna Pi ini di 233 negara. Ya, bayangkan. Kalau semuanya mencairkan semua Picoinnya, wah, hancur, ya. Jadi kita jangan beranggapan setelah open mainnet itu langsung kaya, enggak, ya. Secara bertahap. Oke, mungkin sekian aja untuk informasi kita dan terima kasih banyak. Untuk Anda yang sudah mampir di channel saya dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.